Kita sambil mulai aja adik-adik ya. Ayah Bunda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah adik-adik dan ayah bunda yang hadir di sini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah kita libur berapa hari, jadi 3 hari ya, 3 hari ya. Ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kelas ini, kelas Sanlat. Nah, setelah 2025 berlalu, nah Alhamdulillah nih dengan keadaan kita yang insya Allah sehat, ya yang dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah, kita bisa hadir lagi dengan raga yang masih sama, dengan jiwa yang masih sama, dan semangatnya tentu harus lebih berkembang adik-adik ya, dari Ramadan tahun kemarin. Tidak lupa juga salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga kita sebagai umatnya. Nah, adik-adik eh, dan ayah bunda yang dirahmati Allah, eh, kita akan mulai pembukaan ini, kelas sangat ini ya, yang nanti mungkin ya sama adik-adik nanti akan menjelaskan juga beberapa ada kelas apa aja, terus kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita harus apa, nah nanti akan dijelaskan oleh Umi. Nah, Umi udah hadir nih di sini. Nah, sebelum kita mulai, nah, kita ucap basmalah dulu bersama-sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, Kak Al persilahkan kepada Dia untuk menjelaskan dan membuka kelas ini. Dia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Kak Aul ya, jazakillah khair untuk memandu kegiatan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Umi dia. Insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah di kesempatan hari pertama ya, Masya Allah. Di hari pertama saum. Gimana hari ini pada sahur semuanya? Ya, Ya, sahur. Ya, aku sahur. Iya. ya, aku sahur. Alhamdulillah. Insya Allah, biiznillah Allah berikan kekuatan ya, kesehatan buat kita semuanya untuk menjalankan ibadah saum di tahun ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya, dilindungi dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah untuk Sanlat tahun ini, kalau tahun kemarin kita ambil temanya tuh tentang Palestina ya. Nah, insya Allah untuk tahun ini, tema kegiatan kita adalah berkaitan dengan menjaga kelestarian alam ya. Nah, karena banyak sekali terjadi bencana belakangan ini gitu ya. Mudah-mudahan pesantren kilat di bulan Ramadan kali ini tuh mengingatkan kita semuanya untuk bisa lebih sayang, lebih menjaga lingkungan sekitar kita sendiri gitu ya. Nah, insya Allah ini ada beberapa hal yang akan Umi ingatkan lagi ya. Nah, nanti akan dibantu share screen-nya sama Kak Aul. Silakan Kak Aul. Nah, sudah terlihat ya, Alhamdulillah. Nah, jadi eh, ini nanti mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dari hari pertama sampai nanti kita takbiran ya. Boleh di next Kaul. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar ya sama-sama. Boleh di next lagi Kaul.
Nah, yang pertama, apa itu Ramadan ya? Ramadan itu berasal dari bahasa Arab ya, yang ramad ya artinya tuh menahan gitu ya. Apa yang kita tahan selama bulan Ramadan? Apa aja coba? Makan, Minum minum, dan makan. makan, menahan amarah, Makan, minum, dan marah-marah ya. Pandai bohong. Ya, dan berbohong ya. Dan pokoknya semua akhlak yang buruk kita usahakan untuk tidak kita lakukan ya. Untuk ditahan ya. Mudah-mudahan bukan cuma Ramadan, tapi sampai setelah bulan Ramadan dan seterusnya. Ya, nah jadi Ramadan itu adalah bulan ke berapa coba? Coba Muharram, Safar, Rabiul Rabiul awal, Rabiul ali, Jamatil awal, Jamatil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya, Ramadan. Nanti habis Ramadan apa? Syawal. Syawal. Betul ya. Iya, betul sekali bulan ke-9 ya. Nah, bulan Ramadan itu termasuk salah satu bulan yang disucikan di dalam agama Islam gitu ya. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu apa sih yang paling eh, eh, apa namanya yang paling diingat sama teman-teman? Kata Rasulullah apa di bulan Ramadan apa? Di bulan Ramadan pintu surga itu akan dibuka seluas-luasnya. Azhad, apa namanya? Belajar sedikit aja, baca Quran sedikit aja, pahalanya dilipat gandakan ya. Nah, itu adalah keistimewaannya bulan Ramadan ya. Nah, kemudian bulan Ramadan itu waktunya kita menunaikan salah satu kewajiban kita. Masih ingat nggak rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, Ya, 4 puasa. ada 5 ya rukun Islam ya. Nah, puasa itu salah satu rukun Islam. Masih ingat ya? Waktu itu Umi contohin kalau misalkan apa namanya puasa itu nanti kita jadi orang yang makin dekat sama Allah ya, disayang sama Allah, dibukakan pintu surga yang seluas-luasnya gitu. Nah, makanya di waktu bulan Ramadan ini jangan banyak main game ya, jangan banyak main HP, tapi banyakin beribadah dan berbagi kebaikan. Pada punya target bulan Ramadan kali ini? Punya. Apa aja targetnya, Rafa? Sholat 5 waktu, sholat tarawih, nggak marah-marah terus, Enggak marah-marah baca terus. buku, baca Al-Quran. Iya, betul ya. Jadi di bulan Ramadan itu kita harus membuat persiapan ya. Kita harus punya target. Aku bulan Ramadan ini mau apa gitu ya. Sama, Umi juga punya target ya. Umi punya target menyelesaikan beberapa buku ya untuk dibaca di bulan ini. Kemudian juga Umi mau tadabur Quran kalau Umi ya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin baca Quran aja, kalau Umi selain baca Quran, Umi tahun ini tuh punya target ingin tadabur ayat-ayat khusus ya, berkaitan dengan bulan Ramadan gitu ya. Nah, terus kita harus yakin bahwa setiap waktu ya yang sekarang itu lagi Allah sediakan, itu semuanya penuh keberkahan ya. Jadi kebayang nih kalau misalkan kita itu lagi waktunya itu diberkahi ya. Kayak misalkan nih kita pergi ke rumah saudara. Nah, itu kan waktunya terbatas ya. Tidak terus-terusan. Nah, makanya kita biasanya senang banget. Kita biasanya jadi bersemangat kan gitu ya. Nah, untuk bulan Ramadan juga teman-teman harus ingatnya seperti itu ya. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ada yang mungkin tahun kemarin apa saudara kita mungkin ya masih mengalami bulan Ramadan, tetapi hari ini sudah tidak ada gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi pengingat buat kita supaya memanfaatkan peluang yang ada ya yang dikasih sama Allah ya. Itu tadi ya.
Jadi Umi titip semuanya harus punya target ibadah selama bulan Ramadan ya. Ramadan. Boleh di next ya Kak Abul. Nah, ini dia sahur. Sahur tuh biasanya gimana sih kita kalau mau sahur tuh biasanya gimana? Ngantuk ya, males ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa sahur itu adalah waktu yang penuh berkah ya. Jadi jangan malas ya. Walaupun misalkan kita rasanya berat, dilawan. Insya Allah kenapa terasa berat? Itu karena pahala di sisi Allahnya besar sekali ya. Nah, jadi diusahakan bangun sahur ya. Nah, supaya tidak terlalu berat, kalian boleh nih nanti setelah zuhur misalkan tidur siang dulu ya sampai asar. Jadi nanti tarawehnya bisa full ya. Kemudian sahurnya juga tidak terlalu ngantuk ya. Nah, pada saat sahur itu jangan minta mie instan ya. Jangan terlalu banyak makan mie instan, sosis atau nugget ya. Karena itu nanti tubuh kitanya justru cepat lemes ya. Cepat lemes, terus cepat haus. Karena makanan-makanan itu tinggi garam. Ya, jadi gizinya sedikit sekali ya. Nutrisinya sedikit. Maka makannya itu harus yang bergizi ya. Apa aja makanan yang bergizi itu maksudnya? Sayur, Iya, Sayuran, ayam, telur. ada daging. segala sesuatu pokoknya yang dimasak sama mamah kalian, sama bunda kalian, sama umi, sama ibu. Ya, jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang diawetkan ya. Karena itu gizinya sedikit, nutrisinya sedikit. Nah, justru itu akan membuat tubuh kita lebih cepat lapar ya. Makan makanannya yang sehat ya, Nak ya. Kemudian minum air putih yang banyak. Nah, minum air putihnya itu bisa dimulai dari kita berbuka puasa. Nah, berbuka puasa, minum air putih dulu. Jangan banyak minum minuman manis ya. Jangan minum minuman manis ya. Minuman manis itu nantinya akan mengganggu tenggorokan kita ya. Akan bikin tubuhnya juga bekerja terlalu berat karena gulanya itu sangat banyak ya. Seperti itu ya. Jadi makanannya jangan minta mie instan ya, nugget, sosisnya ya. Jangan, tapi makan makanan yang dimasak sama bunda ya. Terus minumnya juga jangan terlalu yang mengandung pemanis atau pewarna buatan. Kalian boleh minum jus ya, air kelapa gitu kan, susu kurma ya, itu jauh lebih sehat ya. Oke, kita lanjut ya, Kau. Nah, yang berikutnya, nih, kita puasanya ceria. Nah, nanti di SAI itu banyak kelas ya. Tadi siapa yang pagi-pagi ikut mau ini tadarus sama Kak Fitri? Aku. Aku. Ya. Nah, jadi nanti banyak sekali kelasnya. Malah nanti kita akan trip. Ya, virtual trip. Wah, nanti ada virtual tripnya juga. Siapa yang mau ikut virtual trip? Aku. Ya, oke ya. Nah, jadi nanti disediain kegiatan-kegiatan yang seru. Printable-nya juga sudah disediakan oleh kakak-kakak ya. Jadi adik-adik nanti tinggal di print ya, dikerjakan. Jadi puasanya tidak terasa membosankan gitu ya. Aduh lama banget, aduh ini, aduh itu. Nggak banyak ngeluh ya. Nah, kegiatannya juga yang disediakan itu seru-seru banget ya. Bagus, rame ya. Nah, nanti teman-teman mengerjakan aktivitasnya dengan keluarga di rumah ya. Nah, jangan lupa selama kita lagi saum ini doa kita itu diijabah sama Allah. Iya. Jadi jangan lupa banyak berdoa ya. Robbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, banyakin aku ilmunya gitu ya.
warizkon toyiban, luaskan rizkinya, soalnya aku banyak maunya. Ya, wa amalan mutaqabbalan. Semoga semua amal-amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa juga Allahumma taqabbal siyamana. Ya, ya Allah, terimalah puasa aku ya. Allahumma taqabbal qiyamana, salat-salatku ya. Seperti itu. Jadi banyakin baca doa. Pada punya buku doa nggak? Punya. Udah simpen-simpen doa minta apa? Nah, boleh dicatat ya doa-doanya supaya nanti ketika berdoa itu kita tahu mau minta apa sama Allah ya. Manfaatkan waktu puasanya untuk banyak-banyak berdoa dan melakukan banyak kebaikan ya. Boleh di-next ke Aul. Nah, nanti pada saat berbuka jangan lupa berdoa ya. Sebelum berbuka ya, berdoa itu sebelum berbuka. Gimana coba doanya? Zahabat insyaallah. Nah, berdoa dulu, baca basmalah, gunakan tangan kanan. Yang pertama kali diambil apa? Air putih. Minum. Putih dulu. Ingat ya, jangan terlalu banyak minum minuman manis. Ya, abis itu makan kurma. Kurmanya ganjil, boleh 1, 3, 5, atau 7. Ya, kalau Umi sekarang lagi suka kurma muda ya, kriuk-kriuk kurmanya ya. Nah, nanti kalian boleh apa request sama ayah sama bunda ya. Nah, tapi tidak boleh berlebih-lebih. Tidak boleh berlebih-lebih. Ya, misalkan dari asar pengen cari-cari jajanan. Nanti pas udah ada jadi ngiler pengen makan. Jangan ya, secukupnya aja ya apa yang disediakan sama ayah bunda disyukuri dimakan ya. Nah, kemudian berbukanya itu jangan langsung makan banyak-banyak. Nanti perut kitanya jadi kaget ya. Makan sedikit dulu secukupnya lalu sholat apa? Maghrib. Salat maghrib. Jangan ditinggal sholat maghribnya ya. Karena keasikan makan, banyak sekali makannya, kelupaan lalu ketiduran. Wah, sayang sekali itu ya, jangan ya. Jadi makannya secukupnya dulu. Abis itu nanti jangan lupa sholat maghrib ya. Nanti biasanya setelah sholat maghrib kita masih punya sisa waktu banyak untuk makan-makan lagi sebelum tarawih ya. Nah, boleh dilanjut ke Aul. Yang berikutnya adalah, nah ini ya tilawah Al-Quran. Tadi teman-teman juga udah baca ya. Tadi baca sama-sama ya? Baca sama-sama gitu kan. Terus juga tadi belajar apa lagi dengan Kak Fitri? Selain baca Quran bersama-sama, tadi belajar apa lagi? Surat. Iya, belajar surat pendek ya. Surat apa yang hari ini? Yang hari ini dipelajari dengan Kak Fitri surat apa? Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Oh, ya, alhamdulillah ya. Nah, seru nggak? Seru ya. Seru. Nah, nanti besok kita nantikan lagi ya mau belajar apa nih gitu ya. Terus juga jangan lupa banyakin ngaji ya hari ini. Di sisa waktu kalian ya banyakin ngaji. Jangan main HP terus ya. Nah, kenapa nih kita harus banyak mengaji? Karena di bulan Ramadan itu adalah waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat buat kita nanti kalau kita sudah meninggal. Ya, jadi bacaan Al-Qur'an itu akan datang menjadi teman di alam kubur buat kita ya. Makanya kalau pengen temennya ada, berarti kita kan harus sering kontak sama dia ya. Coba kalau misalkan
kita pengen ditemenin nanti sama Al-Quran, tapi nggak pernah deket-deket, nggak pernah dibaca, Qurannya rapi, bersih, bagus, wangi. Kira-kira nanti Qurannya kenal nggak sama kita? Tidak. 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 Mau nemenin siapa? Nggak kenal, kan gitu ya. Nah, pasti seorang teman itu adalah seseorang atau sesuatu yang pasti dekat sama kita. Nah, kalau kita pengen dideketin sama Al-Quran, maka kitanya dari sekarang sering-sering banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, Kak boleh nggak cerita ulang? Yuna baru masuk katanya ya. Iya, nanti ada rekamannya ya Yuna ya. Nah, kita lanjutin Kau. Yang selanjutnya adalah, nah jangan lupa untuk bersedekah. Jadi teman-teman, mulai sekarang sediakan uang kecil ya. Tapi mau uang yang besar juga boleh sih sebenarnya. Sedekah ya. Nah, sedekah. Coba kita bantu orang lain ya. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa belajar ya. Setiap hari misalkan kita punya kenceleng ya. Nah, kencelengnya diisi untuk sedekah harian kita ya, atau misalkan pada saat kita pergi kemana-kemana gitu ya, lihat ada orang yang membutuhkan, kita berikan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk melatih apa? Untuk melatih kelembutan hati kita ya. Jadi semakin sering kita menolong orang lain, maka hati kita tuh akan dilembutkan oleh Allah ya, supaya kita tuh tidak sombong ya, supaya kita tuh nggak kayak siapa sih di Al-Quran itu ada cerita bapak-bapak yang hartanya tuh banyak sekali, sampai-sampai gudang penyimpanan hartanya itu dikunci dengan kunci yang harus diangkat sama banyak orang. Itu namanya siapa ya? Ada yang inget nggak? Fir'aun atau Korun? Korun. Nah, Korun itu Korun ya. Korun dikasih harta banyak tapi pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain. Sampai akhirnya gimana Korun itu? Ditenggelamin ke bumi. Bawah. Belan bumi. Dimasukin ke lubang bumi, ke jurangnya bumi. Jurang ya. Iya, jadi artinya apa? Jadi kalau kita menginginkan harta terus gitu ya, ngumpul-ngumpulin harta banyak-banyak, nanti hatinya jadi keras kayak Korun ya, jadi nggak mau dikasih tahu. Padahal kan udah diingatkan sama Nabi Musa ya, tapi Korunnya jadi bandel ya, jadi nggak mau dengerin, hatinya jadi keras ya. Nah makanya kita latihan sedikit-sedikit ya, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Ya, insya Allah tidak akan jadi miskin ya orang yang bersedekah. Karena sebetulnya sedekah kita itulah adalah rizki yang sebenarnya. Ya, yang sampai ke akhirat. Nah, itu rizki kita ya. Seperti itu ya. Boleh dilanjut Kak. Nah, nanti udah Ramadan itu kita akan berhadapan dengan hari raya. Kenapa dibilangnya hari raya? Coba. Wah, karena kita itu sudah berhasil menahan tadi kan ya. Selama bulan Ramadan 30 hari kita berhasil menahan ya. Menahan segala keburukan kita. Maka nanti di hari ke-1 bulan Syawal itu disebutnya sebagai hari raya gitu ya. Nah, nanti di hari raya ibadahnya jangan ditinggal ya. Apa yang selama ini sudah bisa dilakukan jangan sampai ditinggalkan ya. Tetap sholat subuh, tetap sedekah, tetap baca Quran ya, tetap berbuat baik, tetap nggak boleh marah-marah ya. Nah, tetap makannya diusahakan makan makanan yang sehat dan secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Nah, nanti itu
kita nggak harus selalu pakai pakaian baru ya, tapi kita menggunakan pakaian yang rapi dan indah. Kenapa sih kok harus pakai pakaian yang rapi dan indah? Karena Allah itu jamil ya. Nah, yuhibbul jamil ya. Jadi Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan ya. Nah, jadi pesan dari Umi, jangan lupa tetap jaga ibadah yang sudah bisa kita lakukan selama bulan Ramadan nanti pada saat bulan Syawal gitu ya. Jangan ditinggal ya. Jangan kayak apa disebutnya itu kayak balas dendam. Oh sekarang kita nggak bisa makan pagi-pagi, sekarang udah bisa makan, makan banyak-banyak. Oh nggak boleh ya. Nanti biasanya akan muncul penyakit ya. Kemudian misalkan selama ini kita sholat taraweh, ayo sekarang kita bobo banyak-banyak. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Nanti tuh hasil latihan kita selama bulan Ramadannya jadi nggak baik gitu ya. Nah, jadi itu mungkin ya pelajaran-pelajaran yang harus diingat. Terutama Umi titip jangan banyak makan makanan yang berpengawet ya, jangan banyak minum minuman yang terlalu manis ya. Semoga kita semua bisa menjalani ibadah saum di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, semuanya sampai akhir diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Terjaga sholatnya ya, banyak berdekatan dengan Al-Quran ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kegiatan hari ini ya. Insya Allah nanti yang ketinggalan, yang baru datang bisa disimak rekamannya ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nanti insya Allah ada kelas lagi seperti biasa. Besok sama Kak Fitri lagi jam 6:10. Persiapkan Al-Quran dan catatannya ya. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semuanya. Sampai jam berapa? Apa sayang? Ya. Yuk kita tutup dulu dengan baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akadu Allah, ila anta, terima kasih media. Terima kasih media. Terima kasih Kak Amel. Terima kasih. Assalamualaikum.